A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Hari ini Allah masih terus berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga Allah masih terus memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Semoga teman-teman yang sudah bergabung, insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan mizan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Semoga dengan lurusnya niat, insya Allah Allah mudahkan pemahaman kita untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid. Tafadhol Ustadz, hari ini masuk ke bab 49. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita masuk kepada poin ke-49 dari bekal wanita muslimah terkait dengan mal muradu bi fitnatil qabri. Apakah maksud daripada azab kubur? Di pembahasan tentang masalah kehidupan yang ada di kuburan itu seperti apa? Al-qabru, jawabnya al-qabru awwalu manazil akhirah. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah perjalanan awal menuju akhirat. Ya, makanya karena akhirat itu merupakan wilayah gaib ya, yang kita tidak bisa menembus dengan akal kita, dengan fisik kita, tetapi itu sudah merupakan alam gaib yang kita hanya bisa memperoleh pemberitahuan dari Allah SWT dan penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah kelebihan keimanan di dalam Islam ya, menyangkut masalah yang gaib. Ya, termasuk diantaranya adalah perjalanan menuju akhirat. Makanya ketika orang-orang kafir itu mereka tidak yakin dengan akhirat, akibatnya mereka tidak mempersiapkan akhiratnya. Mereka lalai dengan akhiratnya. Ya, sehingga Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Coba dilihat, dibaca Bu. Ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7, ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. Nah, itulah satu bentuk peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia yang akan menempati neraka jahanam beramai-ramai. Akibat mereka lalai dengan akhiratnya, lalai dengan persiapan nanti apa yang harus dihadapi di akhirat itu. Sehingga mereka tidak menyiapkan jawabannya, tidak berbuat sesuai dengan ketentuannya. Ya, akibatnya mereka menutup hatinya, menutup matanya, menutup telinganya dari kebenaran itu. Akibatnya hidupnya seperti binatang, cuma makan, minum, tidur, bikin anak. Makan, minum, tidur, bikin anak. Seperti itu aja. Nah, hanya syahwat jasmani aja yang menjadi perhatiannya. Itulah akibat daripada lalai terhadap akhirat. Ya, mereka itulah lebih rendah daripada binatang, bahkan karena sudah dikasih akal, sudah dikasih wahyu, diutus Rasul. Tapi mereka ulaika humul ghafilun, mereka lalai itu semuanya. Makanya pada saat mereka sudah di depan neraka jahanam itu, mereka ditanya oleh para malaikat. Surat Az-Zumar ayat 71-72, Bu. Malaikat bertanya, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Az-Zumar 71-72. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Zumar, Surat ke-39, ayat 71 dan 72. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam serta secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dan kamu yang membacakan ayat-ayat Rohmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanamlah itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, itulah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Nasi sudah jadi bubur. Semua sudah dilewati. Ya, makanya manusia itu kan hanya ada 5 tahapan dalam kehidupannya itu. Yang harus dia lalui. Tahapan yang pertama, masa lalu dia sudah dilewati. Ini kita hanya bisa dengan masa lalu itu imma bertaubat untuk meminta ampunan atas segala dosanya, sekaligus berharap untuk diterima amal-amal soleh. Kemudian kedua, masa sekarang ini yang sedang kita lewati. Makanya kita harus berhitung betul dengan waktu kita. Karena untuk yang ketiga, hari esok, wallahu a'lam, apa yang terjadi, kita bisa hanya merencanakan, saya belum mengatakan insya Allah. Dari esok. Dan yang keempat, hari pada saat meninggalkan dunia ini.
itulah akan menuju akhirat mati. Ya. Ibu lanjut ya. Iya Ustaz. Yang kelima Ustaz, apa Ustaz? Tadi putus. Yang keempat juga. Jadi yang keempat itulah saat kematian meninggalkan dunia. Untuk perjalanan menuju akhirat, itulah yang keempat itu. Saat meninggal dunia, kalau dia siap dengan perjalanan kelimanya, pasti akan nyiapkan. Kalau enggak, ya enggak siap dia. Ya, Bu. Nah, yang kelima, itulah hari akhirat. Diawali dari kuburan. Mulai di dalam kuburan itu udah sendiri dia udah. Ya, Bu, yang kata Nabi, seorang ketika meninggal, tinggal amalnya yang menyertainya. Adapun keluarga dan hartanya akan kembali ke rumahnya. Hanya amalnya yang menyertai dia. Gitu. Makanya itulah perjalanan menuju akhirat. Kalau tidak dipersiapkan, maka terjadilah penyesalan-penyesalan sejak di kuburan sampai nanti di akhirat. Coba Ibu lihat surat As-Sajdah ayat 12 dan 13. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sajadah ayat berapa Ustaz? 12-13. 12-13. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 12-13 ya Ustaz. Ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Mereka berkata, "Ya Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan atau ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama." Itu penyesalan mereka yang sudah berada di alam akhirat. Sudah nggak ada lagi gunanya. Mereka sudah melihat, merasakan. Makanya mereka minta untuk dikembalikan lagi. Sudah nggak ada waktunya. Itulah yang kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini bagi kita hanyalah bisa beramal dan beramal. Tidak ada hisab. Nanti di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada lagi amal. Karena lembaran sudah ditutup. Ujian sudah selesai. Ya Bu, makanya di sini pentingnya kesadaran untuk membangun akhirat kita. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, itu sebagai nasihat. Sebenarnya nasihat itu ditujukan kepada Qarun. Qarun itu orang yang terkaya di masa Fir'aun berkuasa, yang kekayaannya tidak bisa diangkat oleh kunci yang nggak bisa diangkat oleh orang paling kuat, saking banyaknya. Dinasihatilah agar supaya dia ingat akhirat. Jangan kamu lalai dengan akhiratmu, meskipun jangan lupa duniamu. Tapi dia tidak mengindahkan nasihat itu.
Bahkan dia bangga dengan kekayaannya. Innama utitu ala ilmin indi. Semua kekayaan itu aku peroleh dengan usahaku, dengan kepintaranku. Congkak dia. Maka Allah tenggelamkan dia bersama dengan kekayaannya ke dalam bumi. Namanya likuifaksi itu. Yang menenggelamkan Qarun dengan kekayaannya ke dalam bumi. Makanya itu menjadi pelajaran penting buat kita yang masih hidup ini. Jangan sampai kita terkecoh dengan kehidupan dunia, lalai dengan akhiratnya. Ibu lihat kan hari ini bagaimana orang tua itu menyekolahkan anaknya untuk apa? Ibu lihat kanan kiri Ibu. Anaknya disekolahkan untuk apa? Rata-rata supaya mereka jadi dokter, insinyur, jadi pengusaha, dan orientasinya banyakkan duniawi. Itu adalah bentuk orang tua yang gagal di dalam mendidik anaknya. Kalau kemudian anak-anak itu tidak dibekali dengan pemahaman terhadap akhiratnya. Karena hakikat itu nanti di akhirat. Dunia ini hanyalah sarana untuk kita diuji oleh Allah untuk menuju akhirat itu. Makanya jangan sampai kita perhatian dengan sarana, lupa dengan tujuan. Dunia ini hanyalah kendaraan kita menuju akhirat. Makanya kan Rasulullah membagi manusia menjadi 4 Ibu. Ya, dalam misi itu ada 4 model manusia. Silakan Ibu milih yang mana untuk dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya itu. Ini juga cucu-cucunya. Ada 4 model. Hadis ini dalam Sahih Ibn Hibban. Hadisnya Sahih dalam Sahih Ibn Hibban. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama sehingga selamat akhiratnya. Tapi juga dikasih ilmu dunia sehingga sukses dunianya. Ini jenis manusia pertama. Muasa'an fid dunya, muasa'an fil akhirah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, yang kedua, manusia dikasih oleh Allah ilmu agama, tapi dikasih ilmu dunia. Dan ulama itu rata-rata jenisnya kedua ini. Ya, kuasai ilmu agama karena terus menggali, mendalami ilmu agama, tapi nggak sempat mengelola dunia. Sehingga dunianya mungkin pas-pasan atau serba kurang, tapi dia selamat akhirat. Hanya saja kata Nabi, orang yang kedua ini berdoa, ya Allah, kalau engkau berikan kepada aku ya, ilmu seperti yang pertama, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Dan harapan itu kata Nabi, pahalanya orang yang kedua itu sama dengan yang pertama. Hanya dengan harapan dan doanya itu. Kemudian yang ketiga adalah orang dikasih ilmu dunia, tapi tidak dikasih ilmu agama. Seperti sekarang banyak orang-orang tua yang mendidik anaknya hanya untuk mengejar kemampuan-kemampuan duniawi, skill-skill duniawi. Tapi tidak dibekali ilmu agama. Dia sukses secara duniawi, tapi gagal secara ukhrawi. Dan tidak sedikit orang kaya jenis yang ketiga ini. Nah, makanya hati-hati, peringatkan mereka. Ada perjalanan hidup berikutnya ini. Itu yang akan menentukan. Nah, yang keempat, wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Ya, miskin tapi sombong, auzubillah min dzalik gitu. Ini jenis yang keempat. Wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Ya, dan ini mayoritas jenis manusia yang keempat ini. Makanya kalau ibu suruh milih yang mana itu yang empat? Kalau bahasa Pak Habibie sebelum beliau wafat, dia menyampaikan kuliah di Mesir di hadapan para mahasiswa Indonesia di sana, Kairo. Dia mengatakan bahwa kita butuh iman takwa dan butuh iftek. Iman takwa itu untuk selamat akhirat, iftek itu untuk selamat dunia. Tetapi kalau saya sebagai Habibie ditanya mana yang lebih penting, imtak atau iftek? Sekarang saya akan jawab yang bahwa imtak lebih penting dari iftek. Itu Ibu. Ya, sekarang ifteknya Mbak Habibie udah nggak berlaku. Ya, dia menghadapi Allah dengan apa? Dengan imtaknya itu kan. Nah, kita pun begitu nantinya. Jangan sampai anak-anak kita dibekali iftek tapi kemudian tidak dibekali imtak. Akibatnya kemudian rugi akhiratnya, menyesal. Tapi kalau sampai anak itu tidak diberikan pendidikan oleh orang tuanya,
nanti bisa menuntut di akhirat kepada Allah Ta'ala. Karena orang tua aku tidak mengajarkan seperti itu, ya Allah. Kita dipersalahkan lagi. Ya Bu, bisa jadi sudah di surga ditarik sama anaknya ke neraka itu. Alhamdulillah, karena anaknya merasa tidak dididik oleh ibunya atau bapaknya dengan benar. Nah, ini penting untuk selalu kita ingat. Makanya anak kita ingatkan itu. Bahwa akhirat itu adalah tujuan. Dunia ini hanya sarana. Ya, makanya kalau ada orang punya kuda, kudanya bukan dinaikin tapi digendong, Ibu. Ya Bu, ada majnun. Nah, itu banyak orang seperti itu. Jadi misi dunianya itu menjadi tujuan kita. Ini jangan sampai terjadi. Makanya di sini pentingnya menyadari betapa bahwa akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu lebih utama daripada dunia. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang mencari akhirat akan dapat dunia. Tapi yang siapa mencari dunia tidak dapat akhirat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mencari akhirat harus pakai ilmu. Siapa yang ingin menguasai dunia juga harus pakai ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya, maka harus pakai apa? Ilmu. Ilmu lah yang kita bekalkan kepada anak kita itu kan, cucu kita itu. Supaya mereka selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya. Nah, begitulah Ibu sekalian. Jadi kembali kepada tema kita, kuburan itu adalah awal perjalanan menuju akhirat. Karena itu dia menentukan semuanya. Ya, kalau kemudian dia sadar, maka dia akan persiapkan itu perjalanan menuju akhiratnya itu. Ya, karenanya Bertawikum lanjutan dari pembahasan di buku ini, ya, karena kuburan itu awal perjalanan ke akhirat, bahwa hufratu narin lil kafir. Bagi orang yang kafir, kuburan itu menjadi siksaan bagi. Nah, perjalanan menuju siksaan itu diawali di kuburan itu. Sementara waradatu min riyadil jannah lil mu'min, tetapi akan menjadi keindahan, menjadi taman surga bagi orang yang beriman. Di kuburan saja sudah ada dua keadaan itu, bagi orang kafir maupun orang mukmin, maka masing-masing akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, yang baik dia akan mendapatkan nilai baik di kuburan itu. Yang buruk ketika di dunia, maka dia akan dapat nilai apa? Nilai buruk di dunianya. Wa nasu yumtahanuna fi quburihim fa yuqal insan. Di dalam kuburan itu manusia masing-masing akan dimintai pertanyaan, diberikan pertanyaan. Dimintai pertanggungjawaban. Ya, di antara pertanyaannya adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, ketika dia tidak menyebut nama Allah, di situ dia celaka. Tuhanku Yesus umpamanya, celaka dia. Tuhanku Nyi Roro Kidul, celaka dia. Ya. Terus agamamu apa? Oh, semua agama benar menurut Tuhan. Hancur dia. Ya kan? Ngaco aja itu. Semua agama benar di hadapan Tuhan. Itu nanti kamu akan jawaban seperti itu dipalu tuh kepalamu sama sama malaikat itu. Nah, karena inna dina indallah Islam, agama insyaallah Islam. Kamu di luar itu maka akan berhadapan dengan palu godam itu, kuburan itu. Ngaco terus itu dudung. Menganggap bahwa semua agama benar di hadapan Tuhan itu. Keliru itu. Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ya, makanya kemarin di Swedia itu orang yang kartonis membuat karton Nabi itu kecelakaan kendaraan mobilnya dilindas sama truk tabrakan dengan truk dan meninggal dunia. Dan itu satu kepastian, Bu. Ya, inna kafainakal mustaziin. Kami akan cukupkan orang-orang yang berani mengeledek, mengecekmu. Makanya sepanjang sejarah siapa saja yang melecehkan Nabi Muhammad akan berujung dengan apa, Bu? Dengan kehidupan yang tragis. Ya. Makanya bersyukurlah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling cintai oleh Allah SWT. Sehingga yutsabitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang beriman, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang indah ketika di dunia
dan selamat ketika di akhirat. Begitulah kehidupan orang beriman. Maka dia akan menjawab dalam kuburan itu, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak yakin atau agamanya nggak jelas, maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia jawab ha. Akibatnya kemudian dia dipukulkan palu besar, kepalanya sampai remuk hancur keping-keping itu. Makanya kuburan itu kata Nabi, al-qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kuburan itu merupakan taman-taman surga bagi orang beriman, ataukah dia menjadi neraka-neraka bagi orang yang kafir itu. Nah, disinilah pentingnya untuk kita menyadari betapa bahwa kehidupan kuburan itu harus kita persiapkan. Ya. Nah, kemudian secara ringkas diajarkan di sini mimma yunji min adabi, apa saja yang bisa menyelamatkan manusia dari adab kubur itu. Yang pertama adalah amal saleh, amal saleh yang terus-menerus kita lakukan. Wa ta'awud min adabi, berlindung kepada Allah dari adabnya. Seperti kita diajarkan sebelum salam mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, di situ kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan sekaligus jangan lupa banyak membaca surat Al-Mulk. Ya, siapa pada malam hari itu atau pada hari itu membaca surat Al-Mulk dan meninggal dunia pada hari itu, maka dia akan aman dari azab kubur. Ya, makanya kalau bisa ibu-ibu sebelum tidur bacalah surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk itu menjadi pengaman seseorang dari azab kubur. Ya. Nah, itu yang tertuang dalam buku ini. Mari kita sekarang dalami tentang apa kaitan dengan azab kubur ini, ibu sekalian, yang harus kita sadari bahwa setiap kita pasti meninggal. Surat Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran 185. 185 ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, makanya ibu sekalian, ini penting untuk kita senantiasa sadari. Ya kan, lihat kanan kiri depan kita itu sudah banyak yang meninggalkan kita. Ya. Kemarin di perumahan kita itu ada bapak-bapak pejabat tinggi meninggal dunia, yang namanya ucapan takziah itu, bunga-bunga itu wah numpuk di situ. Ya, Gubernur DKI datang, orang-orang hebat datang semua. Terus bunga-bunga itu buat apa itu? Itu ngikuti pola Nasoro, nanti dibuang sampah semua itu. Ya, itu ekspresi-ekspresi yang tidak bersumber dari Islam dengan bunga-bunga seperti itu. Berapa biayanya itu? Sia-sia. Ujungnya dibuang sampah, numpuk. Kemarin kita lewat di daerah mana itu, Selipi, melihat bunga-bunga banyak sekali. Ini siapa meninggal? Ternyata yang meninggal Saddam Sirait, orang Nasoro yang politikus PDIP. Sampai presiden pun datang ke sana. Nah, itu Nasoro pantas dia pakai bunga-bunga. Kalau Muslim ngapain pakai bunga-bunga seperti itu? Nah, itulah suatu keadaan di mana masyarakat kita sudah mengikuti pola-pola non-Muslim, termasuk dalam kematiannya.
Nah, karena itu berkali-kali Ibu sekalian, kita persiapkan amalnya, ya, bukan penampilannya. Sekarang banyak orang yang siapkan penampilannya, kuburannya dia siapkan, kafannya dia siapkan. Tapi yang penting itu amalnya, bukan formalitasnya seperti itu. Di Kuwait itu ada seorang namanya Kharafi. Kharafi ini orang terkaya di Kuwait itu. Tempat tidurnya dari emas. Mobil-mobilnya itu dilapisi emas semua. Di gudangnya itu emas semuanya. Ketika meninggal dikuburkan di kuburan Kuwait itu kan nggak ada bangunan-bangunan. Kubur biasa aja itu. Nah, itu ujungnya itu. Orang kaya itu seperti itu. Kalau kekayaannya tidak dibangun atau tidak digunakan untuk membangun akhiratnya, betapa ruginya orang seperti itu. Ya, yang rugi ibu kerja mati-matian ngumpulin duit, ya bu, udah duitnya banyak, ibu meninggal, sama suaminya duitnya dibuat kawan lagi. Ya Allah ibu, ngenes itu di kuburannya. Ya, makanya kita itu banyaklah kemudian letakkan apa namanya apa yang Allah berikan kepada kita itu di jalan Allah. Coba ibu lihat surat At-Takatsur dari 1 sampai terakhir itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takatsur, surat ke-102. Bermegah-megahanlah telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Ya, Bu. Begitulah ketika manusia itu berbangga-bangga dengan memperbanyak aset-aset duniawi. Nabi SAW menjelaskan tentang ayat itu. Apa yang disuka dibanggakan manusia? Harta. Yaqul ibnu Adam mali. Manusia itu suka yang dibanggakan hartanya. Inilah mobilku, inilah rumahku, inilah asetku, inilah emasku. Ya Bu, begitulah manusia itu suka membanggakan terhadap harta. Nabi mengatakan malaka bimalika ibnu Adam illa ma'akalta fa'afnait aw labista fa'ablait aw tasaddaqta fa'amdait. Hartamu hanya 3 hal, wahai manusia. Yang kamu makan jadi kotoran. Bahkan tidak jarang jadi penyakit ya. Kolesterol, asam urat, itu kita makan. Aw labista fa'ablait, yang kamu pakai pasti jadi rongsokan, second hand. Aw tasaddaqta fa'amdait. Atau yang kamu sedekahkan itulah yang akan berarti bagi dirimu. Tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia yang kemudian lalai dengan akhiratnya. Nah, karena itu barakallahu Ibu sekalian, lihat di dalam surat surat Qaf ayat 19 ya. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, pada saat manusia akan meninggalkan dunia ini, maka datanglah sakratul maut. Surat Qaf ya Ustaz? Ya? Surat Qaf ya. Qaf ayat 19. Oh iya. Surat Qaf surat ke-50 ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya. Dihindari kenapa ya, Bu? Karena nggak ingin mati dia. Makanya dia berobat, dia pasang ini, pasang itu, operasi ini, operasi itu.
supaya bisa memanjangkan umur. Nggak bisa. Lihat Ibu surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Az-Zumar ayat Ayat 8. Bukan 8. Zumar, Hah? Al-Jumu'ah. Oh, Surat Az-Jumu'ah. ayat yang ke-8. Az-Jumu'ah ayat 8. Ayat ke-8 ya Ustaz. Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 8. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ibu, itulah manusia akan berusaha untuk menghindari apa Bu? Kematian. Dia berolahraga, dia makan yang enak, dia istirahat, dia melakukan langkah-langkah macam-macam, ya Bu, supaya bisa memperpanjang umurnya. Tapi tidak bisa. Ibu lihat kan kematian bisa menimpa anak kecil, remaja, pemuda, ya Bu, sampai orang tua. Semua kita lihat dalam kehidupan pada waktunya meninggal. Ya, makanya itu suatu kepastian. Ya, tidak akan bisa dihindari. Ya, tidak ada kepastian dalam hidup ini seperti apa, Bu? Seperti kematian. Cuman masalahnya kita nggak tahu kapan akan terjadi itu. Makanya kita harus sadar untuk senantiasa mempersiapkan diri. Karena itu Nabi SAW ya mengingatkan kepada kita tadzakkaru hadimal ladzat atau aksiru dzikra hadimal ladzat ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya Majah, Nabi mengingatkan kamu banyak-banyak mengingat mati karena kematian itulah yang akan menghancurkan semua kelezatan. Ya, kematian itu akan menghancurkan semua kelezatan. Coba Ibu lihat surat Al-An'am ayat 93 Ibu. Walau tara idid zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna bi'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Mengerikan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 93. Siapakah yang lebih zalim, orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah atau perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jelas Bu? Begitu mengerikannya ketika malaikat itu datang, dia pukulkan mukanya itu. Makanya Ibu lihat kan orang-orang kafir itu ketika mereka sakaratul maut Bu, kayak orang disembelih Ibu. Kerotak. Itu makhluknya dibiarkannya dalam kamar itu. Ya. Ada jamaah saya cerita di pelajaran penting ya. Jamaah saya ini bapaknya tentara pengawal Beni Murdani. Bu. Pada saat Beni Murdani itu dirawat di rumah sakit itu, bapak ini yang ikut menjaga. Ya, dan dia tidak boleh masuk ke dalam kamar, hanya di luar kamar. Dia menyaksikan itu di kamar. Dia lewat jendela lewat kaca itu. Bagaimana itu kematian? Ibu, kayak disembelih Ibu. Panas, teriak-teriak. Mengerikan sekali.
Ya, makanya ambillah pelajaran dari berbagai macam kematian dialami oleh manusia. Baik orang kafir maupun orang-orang yang jahat maupun orang-orang baik. Ya, makanya kita ini pada saat lahir semuanya nangis. Ada nggak ibu nggak nangis? Nggak ada. Semuanya nangis. Tapi orang-orang sekitar kita semuanya tersenyum karena kehadiran kita itu. Kenapa kita menangis? Kata Rasulullah, bayi yang menangis itu karena diganggu sama setan. Makanya diazankan untuk mengusir pengaruh setan itu. Ya, kemudian kita hidup lanjut sampai kemudian dewasa, sampai bekerja, sampai menikah, sampai berkeluarga. Nah, bagaimana kemudian pada saat kita meninggal itu, kita meninggal dengan senyum dan orang sekitar kita menangis semua. Harusnya begitu itu polanya, Ibu. Ya, saat meninggal, saat lahir kita menangis, bagaimana saat meninggal kita apa? Tersenyum. Karena husnul khatimah. Menutup kematiannya dengan apa? Husnul khatimah. Nanti kita sebutkan ada 18 tanda orang husnul khatimah menurut keterangan Nabi. Ya, itulah yang mereka saat meninggal itu bisa tersenyum karena meninggalnya husnul khatimah. Itu yang harus kita apa? Kita capek. Ya, sebelum kematian itu betul-betul datang, kita persiapkan. Makanya orang yang hidup ini menyikapi kematian itu ada 3 model, Ibu. Bicara tuh 3 model orang dalam menyikapi kematian. Yang pertama, orang yang senantiasa sadar bahwa dia akan mati sehingga itu dia persiapkan betul. Ya, detik dari menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Ya, kata Hasan Basri bin Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhaba ba'duha dhaba ba'duk. Wahai manusia, kamu itu hanya kumpulan hari. Setiap harimu lepas, maka lepaslah apa? Jatah umurmu. Ya. Makanya aneh kalau kemudian ada ibu-ibu pada saat umurnya berkurang, taruhlah masuk umur 50, terus dia peringatan hari ulang tahun. Happy birthday to you, Fu. Bodoh itu. Nah, umurnya berkurang kok malah senang. Ya, umurnya berkurang itu. Harusnya kita terus evaluasi, terus kita apa? Kita tingkatkan amal soleh kita itu. Gitu. Ya, makanya kalau bisa sebelum tidur evaluasi perjalanan hidup. Dari mulai bangun sampai mau tidur itu ngapain itu. Adakah yang kita gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia, yang mengandung dosa, yang nyakitin orang. Cobalah diperbaiki. Cobalah minta maaf sama orang yang kita sakiti. Nah, harusnya begitu, Bu. Evaluasi sebelum tidur itu. Setiap hari itu. Supaya kita pada saat tidur itu kan sebenarnya meninggal yang kecil ya. Orang tidur itu sedang meninggal yang kecil. Kalau nyawanya dicabut ya lewat ya dengan tidurnya. Kalau enggak dia akan dikembalikan lagi ke dunia ini kan. Nah, karena itu barakallahu Ibu sekalian, ini orang yang pertama ini dia sadar bahwa dia akan mati sehingga dia mempersiapkan kematiannya. Nah, yang kedua, ya Bu, orang yang kadang sadar, kadang enggak, on off. Kadang sadar, kadang enggak. Ya Bu. Tapi kemudian begitu ketakutan dia kemungkinan untuk bisa mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, maka dia segera bertobat kepada Allah. Ya, dia menutup lembaran-lembaran kehidupannya yang hitam, yang buruk, yang gelap, yang banyak dosa itu. Dia bertobat kepada Allah. Ya, itulah yang Allah ungkapkan pada surat kalau yang pertama itu Bu,
tadi yang pertama itu yang sadar itu di surat Shad ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, yang bagian pertama sadar atas kematian sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini poin yang keberapa? Yang pertama itu, Bu. Dia punya kesadaran terus-menerus sehingga dia menyiapkan diri, bahkan dievaluasi selalu sebelum tidur. Kalaupun dia meninggal, dia sudah siap gitu. Maka ayat mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatil yaqin, itu dipegangin sama dia. Ketemu? Shad ayat yang terakhir. Surat apa, Ustaz? Shad ayat yang Shad. terakhir. Shad 38. 38 ayat terakhir. Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Itu, Ustaz. Shad. Iya, ayat 88 kan? Dan sungguh kamu akan mengetahui atau kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan-jangan bukan Shad ini, Bu. Bukan Shad, Ustaz. Kalau Shad yang terakhir wala ta'lamuna nabahul ba'dahin. Bukan. Tadi Iya. bukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oh iya, betul, Bu. Keliru. Kan. Ketemu, Bu. Belum, Ustaz, sebentar. Di akhir ayatnya deh, Bu. Dia adanya di akhir. Adanya di akhir. Lagi dicari. Wa'bud rabbaka hatta. Umahat, kali ada yang sudah ketemu? Nah. Kalau Umahat sudah ada yang ketemu, bisa di-share. Ya, dan nanti sambil lihat, Bu, ya, saya cari, Bu. Itu poin yang pertama, Bu, ya. Adapun poin yang kedua, jenis orang-orang yang tenggelam ke dalam dosa, kemudian dia menyadari dan bertobat. Itu surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Bu. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 68 sampai 71. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah
dan dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi itu tiga perbuatan dosa manusia, puncaknya di 68 itu, Bu. Ya, pertama dia syirik, berarti dia mencederai hubungannya kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah membunuh manusia, dosa antara manusia. Yang ketiga berzina, itu dosa karena dia telah mencederai dirinya sendiri. Itulah dosa yang dilakukan oleh manusia dengan tiga dosa yang puncak itu. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita kemudian mengalami hal seperti itu. Kalaupun terjadi, maka bertobatlah kepada Allah. Ya, itu poin yang ketiga poin yang kedua terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kemudian bertobat. Allah terima tobatnya. Ya. Adapun yang ketiga, orang yang tenggelam dengan dosanya, tetapi nggak sempat untuk bertobat, ya. Dan itulah manusia yang celaka. Tadi yang ayatnya ke 93 surat Al-An'am, disebabkan karena dia gagal memahami arti hidup sehingga dia terjerumus ke dalam dosa-dosa sampai dia wafat di atas dosa-dosanya itu. Ya, betapa ruginya orang seperti itu sehingga kemudian dia tidak sempat untuk bertobat. Ya. Nah ini peringatan besar buat kita semuanya agar kemudian tidak mengalami hal semacam itu. Ya, barakallahu Ibu sekalian, itu tiga sikap manusia di dalam menghadapi kematian, sehingga ada yang sadar, ada yang sadar nggak sadar kemudian jadi sadar, dia benar bertobat. Yang ketiga adalah yang tidak sadar, ya, sehingga dia tenggelam dengan dosa-dosanya itu. Akibatnya dia tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu itu pelajaran penting, silakan nanti dilihat dalam kehidupan sehari-hari di dalam kenyataan manusia-manusia yang dalam kehidupannya lalai kepada Allah SWT, lalai kepada akhiratnya. Ya, saya kira itu Ibu sekalian. Sambil ini Al-Hijr, Bu. Iya, Ibu. Ya, tadi yang 99 pertama Ustaz. Al-Hijr. 99. Al-Hijr 99. Iya, Bu. Iya, Itulah alhamdulillah. satu contoh gambaran orang yang senantiasa sadar sampai datanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, sekarang kita lihat Ibu, ketika manusia itu menyadari bahwa dia akan meninggal dunia, tandanya apa Ibu? Apa yang nampak pada orang yang sadar bahwa kematian itu suatu kepastian, suatu keniscayaan? Ya Bu, apa yang nampak pada orang itu? Tiga hal. Ya, tiga hal tanda orang yang sadar bahwa dia bakal akan menghadapi kematian. Yang pertama, mensegerakan bertaubat. Orang itu akan apa, Bu? Mensegerakan bertaubat. Gitu. Yang kedua, orang itu senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang dia peroleh. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dia peroleh. Yang ketiga, dia semangat di dalam beribadah. Itu. Makanya kalau orang semangat dalam beribadah, semangat dalam taklimnya, semangat dalam sholatnya, semangat dalam mengajinya, begitu seterusnya, maka itu tanda dia sedang menyiapkan untuk kematiannya. Jelas Bu? Nah, itu pendapat dari Imam Ad-Daqqaq, ya. Tiga tanda orang yang meninggal dunia dengan tak sadar akan meninggal dunia sehingga dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Ya. Itulah tanda orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan ada 4 macam isinya itu. Takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Kemudian dia senantiasa mempraktekkan Al-Qur'an. Yang ketiga, dia senantiasa bersyukur atas karunia Allah yang dia peroleh. Dan yang keempat, dia mempersiapkan hari kematian. Itulah orang bertakwa itu. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi, Ibu sekalian, terhadap kondisi manusia saat dia meninggal dunia.
Ya, Nabi menceritakan dalam satu kesempatan dari Al-Bara' bin Azib. Hadis ini sahih dari segala jalurnya, Ibu. Ya, dikeluarkan oleh siapa namanya Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, Imam Hakim, dan seluruhnya dalam kondisi hadis yang sahih. Ya. Nah, apa ceritanya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu? Kemudian beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami menghantar bersama Nabi seorang Ibu, kami menghantarkan jenazah seorang Ansar bersama Nabi SAW. Sampailah kami datang ke kuburan, berarti kuburan ini maksudnya kuburan Baqi ya Bu ya. Ternyata kuburannya belum digali. Ya, pada saat jenazah sampai bersama Nabi dengan para sahabat ke kuburan itu, kuburan belum digali. Maka sambil menunggu kuburan itu digali, Nabi SAW duduk menghadap kiblat. Ibu lihat itu, sampai duduknya Nabi pun menjaga adabnya itu menghadap kiblat. Ya, bukan duduk sembarangan, apalagi duduk di atas maisan-maisan itu haram hukumnya. Ya, itu akan berat ancamannya. Ya, siapa yang duduk di maisan-maisan kuburan orang itu artinya berarti dia duduk di atas api neraka. Maka Nabi duduk menghadap kiblat, kemudian sambil Nabi menghadap kepada para sahabat yang mengitari duduk, mereka duduk di sekitar Nabi, ya, wa'aka'anna ala rusina tair, seakan-akan di kepala kami itu ada burung. Maknanya mereka konsentrasi, tenang, ya Bu, memperhatikan gerak-gerik Nabi SAW. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfadu. Kadang-kadang Nabi lihat ke atas langit, kadang turun, naik ke atas, turun gitu Bu. Naik pandangannya naik turun Ibu. Kemudian Nabi mengatakan, Ista'idu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Nah, ini sekaligus membantah sekelompok orang yang menolak keyakinan adab kubur. Jadi ada di tengah masyarakat kita itu ya yang tidak yakin dengan azab kubur. Ya, waktu itu akan terjadi perdebatan antara Ustadz Salafi dengan Ustadz daripada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir termasuk yang kurang yakin dengan yang tidak yakin dengan azab kubur, maka akan terjadi perdebatan itu. Saya diminta sebagai penengahnya waktu itu. Tapi karena kondisinya tidak sehat, akan bisa menimbulkan permusuhan, bahkan bisa pertikaian, maka akhirnya saya bubarkan, ya, karena sepertinya sudah mengandalkan pada para pengikut, bukan pada kemampuan dalil atau ilmiahnya. Nah, ini termasuk yang perlu kita ingatkan bahwa ini omongan Nabi sabda Nabi. Hadisnya sahih, Nabi mengajarkan kepada kita mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan itu diulangi 2 kali sampai 3 kali. Sehingga kemudian Nabi sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan itu diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatu min as-sama' bidul wujuh كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل قطة من في السماء من في السقاء فيأخذها حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك من بين السماء والأرض وكل ملك في السماء فتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم.
Jadi ibu sekalian, hadis ini memang panjang sekali, ya. Hadis kuburan ini termasuk yang paling panjang, Ibu. 4 lembar. Ya, Nabi menceritakan tentang bagaimana proses ketika seorang hamba yang beriman pada saat akan meninggalkan dunia, berarti sedang dalam kondisi naza ini, Bu. Ya. Dia akan meninggalkan dunia dan sedang menyiapkan perjalanan menuju akhiratnya. Maka datanglah malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya itu putih, ya, seputih matahari, ya, seputih matahari. Jadi kita semua akan mengalami semua ini, Bu. Pada saat kita akan meninggal, ya, seorang yang akan meninggal, kalau dia beriman, dia menyaksikan itu banyak malaikat-malaikat yang datang menyambut dia dengan wajah yang putih, Bu. Seperti putihnya apa, Bu? Kita melihat matahari itu. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari surga. Mereka membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar. Sampai orang yang akan meninggal melihat kumpulan malaikat itu sepanjang mata memandang, Ibu. Ya, seperti itu kata Nabi. Kemudian datanglah malaikatul maut. Nah, disebutkan malaikatul maut alaihissalam, disebutkan nama Israel. Makanya Israel disebut sebagai nama lihat, ya, tidak termasuk hadis yang sahih berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu berasal dari cerita-cerita Bani Israel. Nah, dikasih nama Israel. Padahal tidak. Tadi sudah disebutkan di dalam surat apa namanya Az-Zumar ayat 71-72, di situ disebut penjaga neraka jahanam. Tidak disebutkan namanya. Begitu pula malaikat maut ini tidak disebutkan namanya. Nah, berarti dia namanya malaikatul maut. Kemudian malaikat maut datang di kepalanya orang itu. Sambil mengatakan, wahai jiwa yang bagus, wahai jiwa yang telah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan karunia dari Allah. Maka keluarlah nyawa itu, ya Bu, sedikit demi sedikit, seperti air yang keluar dari apa, Bu? Dari ceret itu, dikit, tetes. Ya Bu, meninggal itu keluarnya dari kaki, Bu. Dari kaki ke atas, sampai ke kepala, lepas dari kepalanya. Ya, jadi dari kaki ke atas. Makanya orang meninggal itu diawali dengan kakinya yang dingin itu. Mulai keluar rohnya itu sampai keluar tubuhnya itu. Ya. Maka diterimalah rohnya orang tersebut, disambut oleh para malaikat yang ada di langit dan bumi. Lihat roh kita itu pusarannya itu atas sana, di langit sana, Ibu. Kumpulnya itu di langit sana. Itulah apa namanya roh manusia. Makanya dalam hidup ini, ibu-ibu kita semuanya kalau lagi lapar cari makanan di dapur, ya, cari makanan di warung. Itulah kalau haus buka kulkas, minum sana, minum sini. Tapi kalau ibu sedih, ibu kemana? Bukan ke taman-taman, bukan ke kafe-kafe. Harusnya itu ke langit, Ibu. Karena itu roh yang apa? Yang bereaksi. Orang sedih, orang takut. Itu semua itu gerakan roh. Itu makanya manusia itu ada rohani, ada jasmani. Rohani itu urusnya dengan langit. Jasmani itu dengan apa? Dengan alam kehidupan dunia ini. Nah, itulah roh kita akan dibawa ke langit. Di sana disambut oleh para malaikat. Di atas langit itu adalah pintu-pintu langit untuk menyambut rohnya orang yang mukmin ini. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ya'ruja birrahim min qibalihim. Tidak ada seorang pun dari penjaga itu dari kalangan malaikat kecuali mereka mendoakan, ya, mendoakan roh orang beriman itu sampai terus dibawa ke atas, Ibu. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfatain hatta ya'khuduha faj'aluha fi dzalikal kafan. Kalau sudah semuanya itu, ya Bu, sudah apa terbawa ke atas tanah, kemudian dikembalikan lagi ke muka bumi ini, Bu.
ya. Ya, kemudian untuk dikafani, dikasih minyak, itulah ayat Al-Quran yang mengatakan taufat rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. Coba Ibu lihat surat Al-An'am ayat 61. Ya, Nabi membacakan Al-An'am 61, Ibu. Itulah orang-orang yang beriman ketika diwafatkan oleh utusan kami dan mereka tidak melampaui batas. Ya. Surat Al-An'am 61. Ya. Baca, Bu. Quran surat Al-An'am ayat 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ya, itulah saat manusia dicabut nyawanya oleh malaikat, Nabi membacakan ayat itu, Bu. Juminha ka'atyabi nafhati miskin wujudat ala majal. Maka orang itu keluar rohnya dari tubuhnya dengan bau yang wangi. Saat itu. Qala fa'as'adna biha falayamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadir ruh ma hadir ruh at-tayyib fa fulan bin fulan. Jadi pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat maut, ya dikasih kafannya, bau wanginya, dibawa ke langit, Ibu. Dibawa ke langit. Hilang Ustadz ya? Iya Mbak, Ya? jaringannya jelek Mbak. Kayaknya ya. Iya. Sebentar ya. Sebentar ya Umat, sebentar Kak. Itu dulu Ustadz.
Apa ya teman-teman? Ustadz Farid belum bisa dihubungi nih. Saya telepon nggak bisa keangkat, terus masih centang satu juga. Saya coba WA. Gimana Mbak Fer? Menunggu? Internetnya itu bermasalah kalau jam. Disudahi. Jam 11. Apa mau dicoba dulu? Coba dulu aja, Mbak. Coba telepon ya. Apa ya teman-teman? Oh, Ustadz Farid udah masuk lagi nih. Oh, ini masuk. Ustadz? Belum. Bilang lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ininya jelek banget ya. Bilang lagi ya, Mbak. Udah masuk? Hilang. Assalamualaikum. Hilang lagi. Assalamualaikum Ustadz. Belum ada, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Ada gangguan teknik, Besan? Halo. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Ada gangguan teknik, Besan, Bu? Iya, Iya, Ustaz. suaranya kecil Ustadz. Bukan kecil, hilang. Hah? Gede, Mbak, gede. Udah besar ya? Iya. Oh iya, saya yang habis ini. Ya, Saya ada tadi habis hal, telepon Ustadz. ini waktunya juga jam 11 sudah. Nanti kayaknya ini harus kita lanjutkan bulan depan, Bu. Oh gitu. Iya, baik, Sampai Ustadz. tentang tanda-tanda husnul khotimah. Ada 18 tanda husnul khotimah. Oh gitu. Nanti tolong diingatin. Jadi prinsipnya pada pembahasan terakhir tadi itu Nabi menjelaskan tentang kondisi orang beriman pada saat meninggal dunia. Kemudian para malaikat hadir menghadapi orang yang akan meninggal dunia itu dengan penampilan yang putih, ya Bu ya. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya dengan membawa kafan dan minyak wangi dari surga. Kemudian membawa rohnya itu ke atas, Bu. Ke langit 1, 2, sampai ke 7. Setiap langit itu kan ada penjaganya. Mereka bertanya, itu roh siapa itu kok wangi? Baik. Maka malaikat maut mengatakan ini roh fulan bin fulan. Atau fulana binti fulan. Ya, Bu. Disebutkan namanya, Bu. Sampai pada langit ke-7, ya, Bu. Kemudian dihadirkan di hadapan Allah SWT, Bu. Langit ke-7, maka Allah memerintahkan, tulislah hambaku ini dalam illiyin. Itulah yang ada dalam surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Silakan dibaca, Bu. Surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Wa ma adraka ma iliyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 19 sampai 21. 19 sampai 21. Surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 19 sampai 21. Dan tahukah engkau apakah ilin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan atau amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ibu, makanya nama dia akan dicatat di Iliyin itu, Ibu. Bahwa dia bakal menjadi calon ahli surga. Nah, setelah itu baru Allah perintahkan kembalikan rohnya ke muka bumi untuk kemudian ditanya dalam kuburan, Ibu. Nah, itu nanti bahan pembahasan yang ke-40, Ibu. Ke-50 ya. Ke-50 itu apakah orang yang meninggal itu mendengarkan orang-orang yang masih hidup. Nah, ini nanti pembahasannya, Bu. Ya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan akan datang poin yang ke-50, Ibu. Oh, Ya, iya. sekaligus tentang tanda-tanda husnul khatimah. Ada 18 tanda husnul khatimah. Dibuat catatan, Bu. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas pada kesempatan akan datang. Itu, Bu ya. Barakallahu mungkin ada pertanyaan. Silakan, Bu. Baik Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas penjelasannya dalam kitab fikih Bukhari Muslimah.
Umahat, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Iya Mbak Asih. Iya, silakan Bu Endang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu. orang sudah dalam sakaratul maut. Kemudian Iya, Bu. ditalkinkannya itu bukan dengan la ilaha illallah, tapi la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang akan meninggal itu mengikutinya malah jadi salah, jadi lah gitu. Itu bagaimana Ustadz? Nah, itulah. Ini pertanyaan bagus nih, Bu. Jangan sampai salah, Bu, ya. Itulah ketika orang itu menggunakan tanpa ilmu, Ibu. Ya. Iya, alasannya begini Ustadz. Alasannya kan kita belum tahu bahwa suamiku tuh mau meninggal. Jadi aku nggak berani la ilaha illallah, katanya begitu Ustadz. Gue nggak berani. Mau meninggal mau nggak meninggal itu afdalul dzikir la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir itu la ilallah. La haula wala quwata illa billah. Itu untuk yang sehat. Untuk menghadapi masalah. Ibu, tapi ketika akan meninggal dalam kondisi dia sedang sakit berat, maka hendaknya diajarkannya la ilaha illallah. Kalau dia berat mengucapkan la ilallah, ajarkan Allah, Allah, Allah. Nyebut nama Allah. Itu disebut dengan al-ismul a'zam, nama yang paling agung. Ya, makanya yang meninggal sih nggak salah, yang salah yang mentalkinkan. Karena memang Nabi mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah. Ada mentalkinkan la haula wala quwata illa billah itu. Pantas saja orang Putus lagi ya Ustaz. Putus lagi Ustaz sinyalnya. Ya, putus lagi. Kayaknya nggak di Jakarta ya, Mbak ya? Kayaknya iya. Soalnya Bu Jamila juga tak telepon nggak keangkat, Mbak. Sinyalnya nggak ada kayaknya. Kayaknya bukan lagi di rumahnya sih nih. Di Bangil kali ya? Iya, kayaknya. Iyalah, kayaknya sudah juga Jam 11. kira ya. Bulan depan aja ya diulang ya. Iya. Bu Endang berarti jawabannya belum ini ya, Bu. Iya nggak apa-apa tapi udah cukup jelas Tapi ya, sudah alhamdulillah. Insya Allah kan sebaik-baiknya kalimat terakhir ya kalimat tauhid ya, Insya Ya, Allah. betul. Jadi seperti itu Ya, kita itu. seperti itu aja. Jadi memang sebaik-baiknya ya itu la ilaha illallah. Ya. Jadi tidak ada la haula wala quwata illa billah. Kan saya ingatkan lah udah kadung meninggal juga katanya. Diingatkan kan sudah menjadi amal kebaikan Bu, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Iya. Mbak Sih, Iya. ini diskusi sendiri ya. Iya. Kalau aku pernah dengar ya, ini tadi kan Ustadz menyebutkan kalau misalnya nyebutnya Allah, Allah kan boleh ya. Iya. Tapi saya pernah dengar di kajian, maaf, yang Salafi, nggak boleh loh, harus la ilaha illallah katanya gitu. Gimana? Karena memang kayak gitu, apa ya, hilaf ulama sih ya Bu. Oh gitu. Kajian iya. Nanti ditanyakan lagi yang jelas aja, Mbak. Kayak gitu kan memang ada yang mungkin, tapi memang ada juga yang berkatakan memang kali tertinggi ya tauhid gitu ya. Nanti besok bulan depan coba ditanyakan kembali aja deh, takutnya juga menjadi salah. Ya, betul. Betul. Ya, karena kita semua juga masih belajar. Iya, betul. Saya juga masih fakir ilmu. Nanti sudah banyak. Ustaz, nanti ini kayaknya Ustadz nggak bisa masuk lagi nih, juga sudah jam 11 ya. Iya. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf semuanya. Iya, kayaknya Ustadz juga nggak lagi di tempat ini. Dicoba telepon tidak bisa. Jadi mungkin kita akhiri aja ya kajiannya. Nanti saya telepon Ustadz deh. Ustadz masuk lagi. Ustadz masih masuk, sebentar deh taat dulu ya, sebentar. Udah. Ya Mbak Fer, bentar Mbak Fer. Masih masuk Ustadz. Ustadz? Ya. Baru buka lagi nih. Ya, Ustadz lagi di mana? Di luar kota ya Ustadz? Bukan, saya udah buka dua
jalur ini untuk, tapi Itu gangguan dari sana Bu, bukan dari sini Bu. sinyalnya, iya sinyalnya kayaknya Jangan-jangan ibu-ibunya pencet-pencet sendiri. Oh, ya enggak tahu. Ustaz nih. Ustaznya Ibu-ibu. kali. Udah jam 11 pengen buru-buru les. Enggak. Saya malah backup 2 itu Bu. Itu Iya, iya. apa namanya? Masya Wifi-nya Allah. itu. Ustaz, Iya, namanya buatan manusia begitulah. tuh, Ustaz sinyalnya jelek lagi, putus-putus. Putus. Iya, putus lagi ya. Itu kan takut lagi. Berhenti lagi. Udah. tuh. Ustaz, Memang harus diakhiri kan. ini sebelum ditutup Ustaz. Jadi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi itu. Iya, Ya, betul. Ibu tadi itu berarti memang kalau Hmm, talqin itu la ilaha illallah, jangan la haula wala quwwata, itu tandanya enggak mengerti dia. Ya. hmm. Tadi masih ada pertanyaan satu lagi Ustaz. Bagaimana gitu ya, kalau hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah saja itu bolehkah selain la ilaha illallah pada saat sakaratul mentalkinkan? Jadi boleh saja. Kesimpulannya itu kan yang kondisi orang itu sulit untuk mengucapkan, maka cukup dengan Allah. Allah, karena itu adalah al-ismul a'zam. Inti la ilaha illallah itu kan ada pada Allah itu. Jadi kalau memang orang itu bisa mengucapkan lancar, alhamdulillah. Kalau memang nggak bisa, keumpama dia sudah kelihatan cadel apa itu, disebutnya Allah, Allah, Allah gitu. Nah, saya itu pernah praktekkan itu Bu. Ada seorang bapak-bapak tetangga dulu yang di kampung sana, itu dia ini tukang sampah lah itu. Diberitahu Pak Ustadz, Bapak itu sedang nazak katanya. Nah, ketika dengar itu saya segera menghampiri orang itu. Karena kalau nazak itu harus segera kita bantu Bu supaya dia bisa terhindar dari godaan setan, supaya dia bisa menyebut nama Allah. Di situ saya ajarkan tuh, la ilaha illallah, kayaknya sulit. Aku bilang Allah, Allah, Allah. Akhirnya Bisa. dia tertidur Ibu. Belum waktu meninggal kayaknya. Akhirnya saya pamitan pulang. Ketika saya pulang, Meninggal. nggak lama datanglah itu anaknya. Pak Ustadz dipanggil lagi bapak itu. Nah, sekarang saya diundang kan. Ustaz, Ustaz. Qadarullah wa syafa'al hari ini. Keluar ya Ustaz ya. Udah ya. Berarti memang Ibu memahati filah Ahwan Jidan qadarullah wa syafa'al ya, hari ini sinyalnya Ustadz kurang bagus. Insya Allah nanti kalau memang itu pertanyaannya bisa dilanjut lagi ya teman-teman yang memang masih punya pertanyaan bisa disimpan untuk pekan depan. Insya Allah semoga Allah terus berikan kita kesehatan dan kemudahan untuk terus istiqomah di dalam kebaikan, di dalam iman dan takwa, dan terus diberikan kemudahan untuk bisa terus sama-sama duduk di majelis ilmu. Kita tutup dulu ya. Kita tutup ya Pak Fer, nggak apa-apa ya? Iya. Baik ya. Allah. Baik, kita tutup dulu teman-teman kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Salam.